analisis komparasi dan prosedur t-test yang beranggotakan Helsi Retnawibowo NIM 127, Muhammad Rizal Ramadan NIM 130, RR Aulia NIM 134, dan Erika W. Fernanda NIM 142. Pengertian teknik analisis komparasi. Teknik analisis komparasi merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menguji hipotesis berdasarkan ada atau tidaknya perbedaan antara variabel atau sampel yang diteliti. Adapun macam-macam analisis komparasi. Yang pertama, komparasi satu sampel merupakan satu variabel bebas dikenal dengan uji T atau t-test. Rumus yang digunakan adalah standar devisa dan N lebih besar daripada 30 menggunakan rumus Z hitung, di mana Z hitung ini adalah harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar devisa pada distribusi normal seperti tabel 2. X adalah rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. MU adalah rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Sigma adalah standar deviasi populasi yang telah diketahui, sedangkan N adalah jumlah populasi penelitian. Seperti rumus di samping ini, Z hitung sama dengan min MU kuadrat dibagi sigma dibagi akar N. Yang B adalah standar deviasi sampel tidak diketahui, dan N lebih besar daripada 30 menggunakan rumus T hitung, di mana T hitung ini adalah harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi T. Seperti tabel T. X sama dengan rata-rata nilai yang diperoleh dari pengumpulan data, sedangkan MU adalah rata-rata nilai yang dihipotesiskan. S adalah standar deviasi sampel yang telah diketahui, sedangkan N adalah jumlah sampel penelitian. Seperti rumus di samping ini, yaitu T hitung sama dengan min MU kuadrat per S per akar N dengan dk atau derajat kebebasan sama dengan N-1. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua, ada komparasi dua sampel, yaitu untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Komparasi dua sampel dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sampel berkorelasi atau berpasangan dependen, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Yang kedua, ada sampel tidak berkorelasi atau independen, yaitu sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Rumus yang digunakan ini. Prosedur t-test atau uji T. T-test merupakan salah satu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean, sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsi Retnawibowo NIM 127. Saya di sini akan menjelaskan tentang independent sample t-test. Jadi sebelumnya yaitu ada prosedur t-test. Prosedur t-test itu terbagi menjadi dua, yaitu independent sample t-test dan parent sample t-test. Di sini saya akan menjelaskan independent sample t-test. Apa itu independent sample t-test? Independent sample t-test atau uji t-test independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Independent sample t-test atau uji beda dua rata-rata antara dua kelompok. Jadi independent sample t-test di sini yaitu mencari rata-rata dari dua kelompok. Contoh sampel t-test yaitu seperti ini. Data tes akhir ini dari kelompok kontrol
dengan kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok terdiri atas 15 sampel data. Tes akhir, setiap kelompok berdistribusi normal dan homogen. Ada pula langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu click analysis, selanjutnya yaitu comparison, independent sample t-test. Yang kedua yaitu memilih variabel yang diuji pada kontak text variabel. Seperti berikut, kita menguji variabel t-test akhir untuk melihat adanya perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Pindahkan nama variabel ke kontak teks variabel. Yang ketiga yaitu memilih grup variabel. Grup variabel adalah variabel yang memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antara kelompok. Misalnya, jenis kelamin dan jenis perlakuan. Dan kalau seperti di contoh tersebut yaitu antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Yang keempat yaitu tentukan dua jenis kelompok pada define group. Seperti berikut. Tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dengan menggunakan memasukkan dua value pada variabel kelompok. Pada contoh tersebut yaitu yang pertama kontrol dan yang kedua perlakuan. Yang berikutnya lalu klik OK dan akan menghasilkan data seperti ini. Dengan adanya tabel ini menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes akhir kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol yang dilihat dari rata-ratanya, mean 29,87 dan 24,67. Yang bisa kita baca dari tabel ini yaitu menunjukkan tabel utama dari analisis independent sample t-test terlihat nilai signifikasi dua arah t-Thailand lebih kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan skor poin yang berarti antara kelompok kontrol dan perlakuan berdasarkan nilai deskriptifnya. Terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat double mendapatkan skor lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Maurizal Ramadan, NIM 130. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pirate Sample T-Test. Uji Pirate Sample T-Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji T-sampel berpasangan atau Pirate Sample T-Test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan. Contoh Pirate Sample Analisis Compare Means. Data ini berdasarkan satu kelompok data hasil tes awal atau poin sebelum pelatihan angkat dumbbell dan tes akhir atau poin sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data ini terdiri dari 15 sampel yang berdistribusi normal. Langkah-langkah melakukan uji Pirate Sample T-Test. 1. Klik analis. Terus ke compare means. Lalu ke Pirate Sample T-Test. 2. Memasukkan variabel dari sampel berpasangan. Setelah kita melakukan langkah di atas, akan terbuka jendela Pirate Sample T-Test. Masukkan variabel sampel berpasangan pada kotak Pirate variabel. Pada kolom variabel 1, masukkan variabel pada kondisi pertama. Atau
contohnya itu awal. Dan variabel 2, masukkan variabel pada kondisi 2 atau contoh tes akhir. Yang ketiga, klik OK. Setelah klik OK, hasil analis ditampilkan pada jendela output. Tabel Paired sampel statistik menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Tes awal mempunyai rata-rata atau min 25,47 dari 15 data. Sebaran data atau STD deviation yang diperoleh adalah 2588 dengan standar error 668. Tes akhir mempunyai nilai rata-rata atau min 29,87 dari 15 data. Sebaran data STD deviation yang diperoleh 3777 dengan standar error 975. Hal ini menunjukkan hasil tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun, tentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.